Halo Sobat Trader, selamat malam. Jumpa lagi di Forex Energy. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas sesuatu, yaitu saya kasih tema second chance, kesempatan yang kedua. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga terjadi dengan saya, atau terjadi hampir pada semua trader ketika memulai debut pertamanya dalam bertransaksi. Dan barangkali ini adalah satu kebiasaan yang tanpa kita sadari. Kenapa saya sebut sebagai second chance, kesempatan yang kedua? Tetapi kesempatan kedua ini kadang-kadang tidak kita manfaatkan ya, tidak kita manfaatkan. Misalnya begini kejadiannya ya. Saya mungkin tidak bisa berbahasa dengan baik, tetapi begini, maksud saya begini, bagi teman-teman yang terbiasa dengan menggunakan price action, dengan menggunakan cara transaksi, dengan memanfaatkan pola reversal, sering mendapati bahwa ketika menemukan satu pola pembalikan, kita terburu-buru, takut ketinggalan pasar, kemudian kita langsung ambil posisi entry. Nah, apa yang terjadi? Seringkali bahwa posisi yang kita masuk itu menurut anggapan kita, prediksi kita, kalau kita mengambil posisi buy, memang harganya naik gitu. Tetapi posisi kita harus tersentuh stop loss dulu, baru harganya naik. Kadang-kadang itu yang membuat kita menjadi kesel, bahkan tidak mau entry kembali ketika ada momentum yang hadir nantinya. Nah, ini saya yakin bahwa ini pasti masing-masing pernah mengalaminya ya. Oke, saya akan ambil sebuah contoh ya, teman-teman sekalian. Misalnya di sini. Nah, di sini ada satu pola, yaitu pola reversal ya. Kita lihat di sini harga naik, kemudian harga turun di sini, turun lagi di sini. Nah, mungkin dalam pandangan kita ini adalah kesempatan emas nih. Waduh, untuk mendapatkan uang. Kan begitu ya. Terus kita lakukan entry, sell misalnya di sini ya, harga turun, waduh senang hati. Kemudian harga berhenti dan turun, dengan harapan bahwa harga setidaknya lah ya, setidaknya harga akan sampai kepada titik support resisten di sini. Ini support dan sekarang ini menjadi di sini resisten, sekarang menjadi support. Dengan harapan target kita di sini. Dan SL-nya kita mungkin cukup di sini ya. Oke, sudah entry. Kemudian ternyata harga tidak menyentuh stop loss gitu ya. Tidak menyentuh target profit. Kemudian harga naik dan akhirnya menyentuh stop loss kita. No, bisa dibayangkan tuh kesalnya minta ampun. Tinggal sedikit lagi, tinggal berapa pip lagi, sangat tipis gitu ya. Hanya berapa pip aja nggak mau dikasih nih. Kan kira-kira begitu, biasa ngedumel ya gitu. Hanya selisih sekitar 2 pips atau 3 pips. Aduh, nggak kena SL malah, nggak kena TP, malah harga balik lagi dan sentuh SL di sini. Wah, itu kesel nggak ya? Kesel sekali. Nah, begitu kesempatan yang kedua hadir di sini, kita sudah enggan untuk masuk pasar. Sering ya. Nah, contoh lagi misalnya di sini. Contoh ya. Nah, di sini harga sudah mulai naik. Sudah memberikan satu informasi, udah konfirmasi, masa nggak naik sih? Ya, dalam hati kan begitu ya. Udah konfirmasi, masa nggak naik? Terus ambil posisi. Terus pasang SL di sini. Di low-nya. Targetnya di sini. Wah, kira-kira begitu ya. Sudah entry. Jam pertama, jam kedua, wah untung ini pasti naik nih dalam hati, berharap. Kemudian turun, wah kalau sudah turun begini jadi cemberut. Kemudian ada satu candle pin bar membentuk satu pola, yaitu bullish morning star di sini. Waduh, tambah senang ya. Apalagi turun retest lagi. Wah, berharap harga akan sampai di sini. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata harga turun dulu, sentuh SL dulu. Akhirnya yang tadinya untung berapa akhirnya jadi rugi, gitu ya. Nah, itu sangat sering terjadi dan dilema. Walaupun saya katakan bahwa memang ada satu pola seperti ini, pola turun,
sesudah kita entry dia langsung turun gitu ya. Ada seperti itu. Seperti ini juga, begitu pola naik, entry langsung naik. Tetapi kalau kita perhatikan dalam satu pola reversal, itu pola yang cukup kuat adalah pola yang berulang kali. Pola yang berulang minimal dia membuat 2 top atau 2 bottom. Kadang-kadang ada yang sampai 3 bottom. Nah, pada umumnya orang akan langsung bereaksi ya. Kadang-kadang kewarasan kita itu diuji di sini. Wah, ada pola. Begitu nampak ada pola pembalikan, kita langsung entry. Itu yang sering terjadi. Kadang-kadang kita lupa dengan rencana transaksi kita, trading plan kita. Nah, yang ada adalah bahwa harga menyentuh stop loss kita dulu. Habis itu naiknya melebihi, ampun naiknya, kira-kira gitu ya. Sering ya begitu ya. Atau yang ini, pola turun nih. Sebelum benar-benar turun dia naik dulu. Jadi di sini terjadi divergensi. Habis divergensi beneran harga turun. Aduh, sialan. Sering begitu ya. Oke, nah teman-teman sekalian, untuk mengeliminasi kejadian seperti itu, ada baiknya kita sesudah terjadi pola penurunan, santai dulu, biarkan aja dulu. Karena kalau dia, bisa kita bayangkan bahwa kenaikan yang berpuluh-puluh candle ini, masa hanya gara-gara 1 candle atau 2 candle terus kita berpikir bahwa harga akan berbalik arah. Ini berapa candle nih, sedangkan yang kasih pola ini baru coba-coba, belum. Jadi saya bisa ibaratkan bahwa harga untuk merubah tren itu tidak seperti skuter atau motor matic ya. Begitu kita banting setir langsung bisa belok 180 derajat gitu ya. Atau yang pintar bisa 380 derajat, 360 derajat. Nah, di dalam tren tidak seperti itu. Tren itu harus berkonsolidasi dulu, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa berkali-kali, baru melanjutkan arah yang sebenarnya. Nah, kenapa saya sebagai second chance? Saya mau kasih informasi deh. Nah, informasinya demikian. Kalau ada terjadi penurunan yang pertama, kita abaikan dulu. Jadi bahasa pasarnya ya, penurunan pertama itu bukan turun, baru mencoba-coba turun. Tetapi penurunan yang kedua itu baru real turun gitu ya. Kadang-kadang sampai 3. Ya kan, kita dapati triple top, triple bottom, kemudian kita dapati head and shoulder, harga divergensi dulu baru bentuk low yang lebih rendah atau lebih tinggi selanjutnya. Itu yang sering terjadi. Nah, di dalam trading, mau scalping kah, mau intraday, mau swing segala macam, kalau untuk pola trade reversal memang membutuhkan satu kesabaran yang cukup tinggi, bisa berhari ya, bisa 3 hari minimal. Kalau untuk intraday bisa 3 hari, tetapi untuk scalping ya bisa 3 jam ke depan. Untuk yang swing ya bisa 3 minggu harga baru berbalik. Untuk yang yang positioning itu bisa 3 bulan ya, untuk 3 bulan baru berbalik. Karena harga untuk melakukan satu perubahan arah yang berlawanan memang membutuhkan waktu. Jadi kalau tren itu saya ibaratkan seperti dump truck atau truk gandengan. Jadi ketika dia muter, dia membutuhkan ruang yang lebih besar, cara putarnya yang lebih lama, gitu ya. Oke, jadi saya hanya sekedar berbagi dan sharing pengalaman saja ya, bahwa kita sering terjebak pada percobaan kenaikan dan penurunan yang pertama. Nah, misalnya di sini ya, sobat, harga di sini sudah mulai memberikan gambaran mulai naik. Nah, di sini baru naik, dan naiknya di sini terjadi breakout di sini. Nah, ini sih tergantung masing-masing ya, karena saya juga hanya men-sharingkan apa yang terjadi di dalam transaksi yang saya alami mula-mulanya gitu ya, awal-awalnya begitu. Nah, saya tuh begitu ada pola, saya tuh aduh nggak sabar lagi, seperti main game, ada kesempatan nge-shoot ya tembak dulu gitu. Kadang-kadang begitu ya.
Nah, seiring dengan perjalanan ternyata itu sering kena trailing stop lah, kena stop loss lah, ternyata arahnya benar gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa memperhatikan dan melakukan riset, ternyata di sentuhan yang kedua itu yang sering membuat harga jadi naik, bukan yang pertama. Maka saya mengambil satu kesimpulan, itu penurunan pertama itu bukan turun, dan kenaikan pertama itu bukan kenaikan, karena hanya sekedar orang pertama melakukan percobaan taking profit untuk turun seperti ini. Dia membentuk head and shoulder misalnya seperti ini. Nah, biasanya saya sih ngambilnya begini sih. Misalnya ini mulai naik ya, dan saya perhatikan ini hampir sama dengan di video-video sebelumnya sih. Jadi ini hanya membutuhkan sedikit kesabaran aja. Kira-kira kembalinya harga ke kisaran harga minimal dia itu harus membentuk dua pondasi lah ya, ada dua kaki. Biasanya bisa 3 kaki ya. Dan ini di 1 jam. Nah, seperti ini ya. Kalau kita dapat posisi begini, oh buy misalnya gini, tetapi kita mengharap lebih, ya, artinya target kita tidak menjadi logis, biasanya akan terkena stop loss dulu kalau kita nggak keluar. Tapi kalau misalnya kita menunggu sampai ini jadi, walaupun ini bukan 100% pasti akan berhasil, tetapi kalau kita tunggu sampai jadi baru ada pola kita entry di sini, resikonya kita hematnya banyak sekali. Resikonya hemat, kemudian lebih sering menjadi sebuah arah tren, lebih banyak profitnya dibandingkan kalau kita pertama buru-buru kena stop loss. Akhirnya kalau kita nggak bisa ngontrol emosi, ngebuy lagi, kena stop loss lagi, ngebuy lagi. Masa saya udah 3 kali ngebuy belum kena PP misalnya kan. Akhirnya sampai kita tertekan di situ. Maksud saya begini, kalau orang yang kerjanya sama orang maka di perusahaan, dia sabar menunggu 30 hari untuk terima gaji. Masa sih kita nggak sanggup tunggu 3 hari untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan gaji kita di forex? Kira-kira gitu ya. Jadi memang membutuhkan kesabaran. Harga perlu 1 kali konsolidasi di masa putar arah. Nah, misalnya saya mengambil satu contoh nggak usah di 15 menit aja ya, nggak usah 15 menit aja. Nah, teman-teman, misalnya begini, ini kalau sebelum ada candle ini kan kita nampaknya wah candlenya cukup besar di 15 menit, mengharapkan dia retest di sini untuk entry sell gitu ya. Tetapi yang kita dapati harga naik dulu, akhirnya terkena stop loss kita. Tetapi kalau kita memang ini kalau 15 menit kan scalping nih ya. Tapi kalau kita masuk pada kesempatan yang kedua, dia turun dan dia kembali seperti video sebelum ini, kita baru entry di sini atau entry di sini, kita akan cepat profitnya. Jadi kita nggak floating. Itu di time frame 15 menit ya, minimal 15 menit itu kita tunggulah sampai ada double top atau double bottom. Memang kita kadang-kadang kan mengharapkan yang seperti ini kan, stop buy jadi gitu ya. Tetapi yang begini jarang terjadi. Yang begini jarang terjadi. Justru saya lebih dominan untuk menunggu bahwa satu gelombang itu sudah terbreakout seperti ini. Oh, udah di breakout seperti ini kan, udah breakout, udah terjadi pergeseran minat, udah breakout kan. Dan saya lebih dominan bahwa ini saya nggak usah masuk pasar, tetapi ketika terjadi breakout saya akan menunggu condong berada di posisi di sini baru entry. Gitu ya. Saya sih cari amannya lah, yang cari mendekati yang lebih positif, yang lebih valid, itu aja sih. Memang kadang-kadang kita mengharapkan potensi seperti ini langsung entry jadi duit gitu kan. Tetapi kadang-kadang pasar kan penuh dengan yang namanya trik. Pasar penuh dengan trik gitu ya. Jadi kalau sudah terjadi breakout di kesempatan kedua, profitnya lebih banyak, kemudian risikonya sudah sangat murah sekali di sini, sekitar puluhan pip ya kalau kita scalping, 10 pip atau 8 pip atau 12 pip. Nah, hal yang sama juga terjadi pada swing yang menggunakan 4 jam. Jadi memang membutuhkan satu bentuk kesabaran. Kalau 4 jam ini karena dia baru bentuk gelombang koreksi dan
di sini dia membentuk 3 gelombang naik, 1 2 3. Nah, kalau kita di gelombang yang orang sering terjebak karena baru gelombang koreksi udah ambil posisi sell, sedangkan trennya baru berjalan. Misalnya di koreksi yang kedua di sini juga ambil sell, ini kena sell sampai di atas, turun lagi satu, sudah nggak percaya diri, akhirnya dia ngebuy. Begitu ngebuy, harganya turun, kan sering begitu kan. Nah yang ini kalau sudah turun dan mampu melampaui satu gelombang dalam bentuk apa, penurunan seperti ini, ya kita ambil posisi di kisaran 50% atau di daerah candle kecil lah. Jadi kita lebih cepat profit dan kita lebih tenang dibandingkan harus floatingnya berlama-lama dan ujung-ujungnya kena sell. Kalau ini kita ambil posisi untungnya cepat, SL-nya juga ketahuan kok posisi kita salah atau nggak benar. Oke. Ya, videonya sangat singkat. Saya harap ini bermanfaat buat kita semua, sharing pada malam ini, dan ini merupakan tips dan trik. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.